Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wa kafa. Sami'allahu liman da'a laisa wara'ahu muntaha man tawakkala 'alallahi kufiya wa man yatasama billahi najah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan gariban, iftah alaina fathan gariban, iftah alaina fathan gariban, innaka antar arhamur rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul Mukarram wal Muhtaram, Sahibul Fadilah, Sahibul Bait, Bapak Kiai Imam Sibaweh selaku pengasuh Pondok Pesantren Inayatullah sekaligus saung santri Inayatullah yang semoga senantiasa dilimpahkan sehat walafiat, panjang umur, berlimpah berkah rezekinya, juga diberi kekuatan hebat dan berjuang, dan juga Inayatullah semakin maju, sukses, banyak manfaat masalahnya buat agama dan bangsa, dan semoga Allah menjaga beliau dan keluarga besar Inayatullah dari segala mara bahaya, khususnya wabah corona, dan juga hadirin kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa di mana saja berada, mudah-mudahan berkah kita silaturahim, berkah kita thalabul ilm, berkah kita menghadirkan atau menghadiahkan suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita semua dan keluarga besar senantiasa dilimpahkan sehat walafiat, panjang umur, berlimpah berkah rezeki, dan juga diberikan penjagaan, pemeliharaan dari segala mara bahaya, fitnah dunia akhirat, dan orang saudara yang zalim, dan Allah jauhkan dari wabah corona, dan mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa kita, orang tua kita, guru-guru kita, mertua kita, dan juga Allah Ta'ala memberi kita taufik wal hidayah sehingga hidup istiqamah dalam ibadah dan wahul karim husnul khotimah, dan Allah nasr segala utang-utang kita, dan apa yang kita hajatkan, baik hajat lahir batin dunia agama akhirat, dihasilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan kita, diselesaikan segala perjuangan kita sekalian, dan semoga negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, semakin maju, aman, damai, dan juga selamat dari segala mara bahaya, musibah, baik jahiran nobatinan, ala hadini awalakul nini salihah wala hadratin nabil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala mana wa salafus salam hadirun syallillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mailah radin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baiti wa sabil kiram wa jami' ulamil amilin sidikin wa syuhada wa sholin wa ulamil mustaqim wal fidin wal musannifin wal mukhlisin. Wazan sabil kitab Sajaratul Ma'arif Syekh Zadin bin Abdul Salam wa jami' laman nahwin wa surfin wa qurra wa bukal muhadisin wa fasirin saditi sufiyatul mugigin wa jami' uliyati safi jawasa subakir wa jami' masih nadatul ulama wa jami' aulia illa uson sebab kerjalannya kudu selanjis jami masyina uson gaji Ilya Surhiyat Ma'amunus wa Habib Rahman Segab wa Guru Syafiq Kejuriyat Kebir Halim Syekhumilah wa jami masyina masyihim
anal karimi oleh darajat fil jannati khusyumul firam fana bilam barakati manwari masrarim fidin wa dunya wal akhirah syalillahi lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah bil qabul wal usul zamami kulli sulin wa ma'mulin sulisan zairan wa batinan fid wa dunya wal akhirah dafi'atan likulli syarr dafi'atan likulli syarr dafi'atan likulli syarr jalibatan lil khair jalibatul khair jalibatul khair lana wa li walidina wal hiwani wal ashabina wa babina wa azwajina dzurriyyatina wa li baidina min asanilina wa man yuzina fi dunya wa rahmal wal afiyah wa na'udzu yunawwiru qulubana wa qalibana mal huda wa taqwa wal maladin islam bi minatin wal imtihan bi jaysidi waladi adnan jami'atan likulnatin salihah. Allahumma salli maqasidi musadda bi bismillahirrahmanirrahim la hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam hadirun Shalilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Baik, kita sekarang kajiannya kitab Sajartul Ma'arif wal Ahwal ya. Kalau di buku ini ya kitab ini halaman 12 ya. Pasal yang ke-8 faslun fi ma yatafaddalu bihil ibadu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu taala wa adama naf'an wa bi barakati ulumi wa bikum fid darain amin qala radhiyallahu. Maaf saya bacain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun bermula ini itu satu pasal. Fima di dalam perkara yatafaddalu mendapat keunggulan bihi dengan ini perkara siapa al-ibadu hamba-hamba. Fima dalam perkara yatafaddalu mendapat keunggulan bihi dengan ini perkara siapa al-ibadu hamba-hamba. Ahabbu ibadillah bermula yang paling dicintai hamba dari hamba-hamba Allah Ta'ala. Ahabbu ibadillahi ta'ala bermula yang paling dicintai dari hamba-hamba Allah Ta'ala ilahi menurut Allah wa akramahum dan yang paling mulia di antara itu ibadillah alaihi di sisi Allah al-arifuna itu orang-orang yang ma'rifat, yang mengenal bima terhadap perkara yastahiquhu maulahum yang berhak terhadapnya, terhadap itu perkara siapa maulahum Tuhannya itu ibad min awsafil jalal dari sifat-sifat keagungan. Mengenal bima terhadap perkara yastahiquhu yang berhak memilikihu akan itu perkara siapa maulahum Tuhannya itu ibadillah min awsafil jalali dari sifat-sifat keagungan wa nu'til kamali dan sifat-sifat kesempurnaan wa nu'til kamali dan sifat-sifat kesempurnaan wa bima asdahu ila ibadih wa bima dan mengetahui akan perkara al-arifuna bima gitu ya kalau diasalkan
asda yang memberi siapa Allahu akan itu perkara ila ibadi kepada hambanya Allah. Wabima dan terhadap perkara asda yang memberi siapa Allah kepada itu perkara ila ibadihi terhadap hamba-hambanya itu Allah. Nah, ini minal lil bayan, minal in'ami dari nikmat-nikmat wal ifdoli dan keutamaan-keutamaan. Minal in'ami dari nikmat-nikmat wal ifdoli dan keutamaan ya, pemberian nikmat dan keutamaan. Wabima dan terhadap apa-apa yastahilu yang mustahil itu perkara alaihi kepada Allah. Nah, kalau diasalkan al-arifuna bima yastahilu alaih, yang mengenal bima terhadap perkara yastahilu yang mustahil. Apa itu perkara alaihi kepada itu Allah Ta'ala minal uyubi dari aib-aib, dari celak-celak atau cacat, wan naqol isi dan kekurangan-kekurangan, wan naqol isi dan kekurangan, watahawuli dan perubahan, watahawuli dan perubahan, wazawali dan kepunahan ya. Nah, itu wazawali dan kepunahan atau kehilangan ya, atau kepunahan lah. Wabima dan terhadap perkara. Nah, ini masih diatapkan ke al-arifuna bima yajuzulah, dan mengenal bima terhadap perkara yajuzu yang boleh. Naun itu perkara. Apa itu perkara? Lahu ke Allah, lahu kepada Allah. Oh, ini failnya di depan ya. Bima terhadap rajuz yang boleh ya, lahu bagi Allah Ta'ala. Apa fi'luhu mengerjakan itu perkara, minal amri dari merintah, wa nahi dan melarang. Wabima dan terhadap perkara juzi yang boleh lahu bagi Allah, apa fi'luhu mengerjakan itu perkara, minal amri ya, masih lil bayan ya, yaitu dari merintah, wa nahi dan melarang. Wal wa'di wa zajri ya, wal wa'di dan nasihat, wa zajri dan mengecam ya, wal wa'di menasihati, wal jazri dan mengecam. Alhamdulillah. Wa tabsyiri dan memberi kabar gembira, wal irsali dan mengutus. Wa tabsyiri dan memberi kabar gembira, wal irsali dan mengutus. Wal hasyri wan nasyri, wal hasri dan menggiring makhluk, wan nasyri dan membangkitkan makhluk. Wal hasyri dan menggiring makhluk, wal nasyri dan membangkitkan makhluk. Maka tempatnya disebut padang mahsyar itu ya, jadi digiring di tempat penggiringan itu mahsyar. Wal hasyri dan menggiring, wal nasyri dan membangkitkan, wal iqabi dan siksaan, wasawabi dan ganjaran, wal ihanati wal ijlali dan menghinakan, wal ijlali dan mengagungkan. Fahum la ya'buduna siwahu, fahum maka bermula itu ibadillah, fahum maka bermula itu ibadillah, la ya'buduna siwahu eta itu tidak menyembah itu ibadillah siwahu kepada selain Allah. Layabuduna itu tidak menyembah siapa itu ibadillah siwahu pada selain Allah, wala yabghuna illa ridahu dan tidak mencari siapa itu ibadillah
walayabgun dan tidak mencari siapa itu ibadillah illa kecuali ridahu kepada ridhonya Allah. Qad ahdarahum ladaihi, sungguh telah menghadirkan siapa Allahum kepada itu ibad. Qad ahdara, sungguh telah menghadirkan siapa Allahum pada itu ibad ladaihi di sisinya Allah. Ladai di sisinya Allah, fala yashkuna illa ilaih. Sehingga apa? Fala yashkuna, tidaklah curhat siapa itu ibadillah illa ilaihi kecuali kepada Allah. Fala yashkuna, maka tidak curhat siapa itu ibadillah. Nah, itu ya, domirnya hum kembali ke ibadillah. Illa ilahi, kecuali pada Allah. Wala yattaqiluna, dan tidaklah bertawakal siapa itu ibadillah illa alaihi, kecuali hanya kepada Allah. Wala yattaqiluna, tidak bertawakal siapa itu ibadillah illa alaihi, kecuali pada Allah. Fahum fi riyadi ma'rifatihi hadiruna. Fahum, maka bermula itu ibadillah fi riyadi ma'rifatihim, di dalam taman ma'rifatnya Allah. Fi riyadi ma'rifati, dalam taman ma'rifatnya Allah. Hadiruna itu hadir, ya, hadiruna itu hadir semua. Wa ila kamali sifatihi nazirun. Wa ila kamali sifati, dan kepada kesempurnaan sifatnya Allah. Wa ila kamali sifati, dan kepada kesempurnaan sifatnya Allah, naziruna itu melihat semua. Naziruna itu melihat semua. Wa in nazaru ila jalalihi. Nah, efeknya gimana? In nazaru, jika melihat siapa itu ibadillah. In nazaru, jika melihat siapa itu ibadillah ila jalali, kepada keagungan Allah. Nah, maka habuhu, ya, maka kagum itu ibadillahu kepada Allah. Habuhu, kagum siapa ibadillahu kepada Allah. Wafanu, dan fana siapa itu ibadillah, ya, fana itu lebur sifat kemanusiaannya dengan sifatnya Allah. Wa in nazaru ila jamalihi, dan apabila nazaru melihat siapa itu ibadillah ila jamalihi, kepada keindahannya Allah. Ahabbuhu, maka mencintai siapa itu ibadillahu kepada Allah. Ahabu, mencintai itu ibadillahu ke Allah. Wadonu, dan mengistimewakan siapa itu ibadillah. Wadonu, dan mengistimewakan siapa itu ibadillah. Wa in nazaru ila syiddati niqmatihi, dan jika nazaru melihat siapa ibadillah ila syiddati niqmatihi, kepada dahsyatnya siksaan Allah. Ila syiddati niqmatihi, kepada dahsyatnya siksaan Allah. Khafuhu, maka takut siapa itu ibadillahu ke Allah. Khafu, maka takut siapa itu ibadillahu kepada Allah. Wa'ad'anu, dan mematuhi atau tunduk, ya. Wa'ad'anu, dan tunduk atau mematuhi siapa itu
ibadillah. Wa in nazaru ila sa'ati rahmatihi, dan apabila melihat siapa itu ibadillah ila sa'ati rahmatihi, kepada luasnya rahmat Allah, ya, wa rahmati wasi'at kulla syai', kan gitu ya, rahmatku luas meliputi segala sesuatu, ya. Nah, wa in nazaru, jika melihat itu siapa ibadillah ila si'ati rahmati, kepada luasnya rahmatnya Allah, rajauhu, maka berharap siapa ibadillahu kepada Allah, wa nabu, dan kembali siapa ibadillah ilahi kepada Allah. Nah, rajau apa? Berharap siapa itu ibadillahu kepada Allah, wa nabu, dan kembali siapa ibadillah ilahi kepada Allah. Wa in nazaru ila tawahhudihi bil af'ali, dan wa in nazaru, jika melihat siapa itu ibadillah, wa in nazaru, jika melihat siapa itu ibadillah ila tawahhudihi, kepada keesaannya Allah, bil af'ali, terhadap perbuatannya, ila tawahudihi bil af'ali, kepada keesaannya Allah bil af'ali, terhadap perbuatannya, lam yatawakkalu, maka tidaklah bertawakal siapa itu ibadillah illa alaihi, kecuali hanya kepada Allah. Lam yatawakkalu, tidak bertawakal siapa itu ibadillah illa alaihi, kecuali hanya kepada Allah. Wa in nazaru ila ibtila'ihi alaihim, wa in nazaru, dan jika melihat siapa itu ibadillah ila ibtila'ihi alaihim, kepada tatapan Allah alaihim, kepada ibadillah, ila itilahi, kepada tatapan Allah alaihim, kepada itu ibadillah, maka istahyauhu, merasa malu siapa itu ibadillahu kepada Allah. Istahyau, merasa malu siapa itu ibadillahu kepada Allah, ayu khalifuhu, untuk mendurhakai itu ibadillahu kepada Allah. Jadi merasa malu untuk mendurhakai Allah, ya, kalau merasa ditatap oleh Allah. Ayu khalifuhu, untuk mendurhakai siapa itu ibadillahu kepada Allah. Wa in sami'u nida'ahu, dan apabila mendengar itu siapa ibadillah nida'ahu, akan panggilan Allah, ajabu, maka menjawab, ya, mengijabah atau menjawab. Wa in sami'u, maka apabila mendengar siapa itu ibadillah nida'ahu, akan panggilannya Allah, ya, ajabu, maka menjawab itu ibadillah. Wa in sami'u tabsyirahu, dan jika mendengar siapa itu ibadillah tabsyirahu, akan kabar gembiranya Allah, tabsyirahu, akan kabar gembiranya Allah, tobu, maka merasa gembira itu ibadillah. Tobu, maka merasa gembira siapa itu ibadillah. Wa in imtala'at qulubuhum min azamatihi, wa in imtala'at, dan jika penuh, wa in imtala'at, dan jika penuh, apa? Qulubuhum, hatinya itu ibadillah, min azamati, dari keagungan Allah, ya,
Jika penuh apa kulubum hatinya itu ibadillah min adomati dari keagungan Allah, ghabu maka merasa gaib ya. Nah, maka gaiblah siapa itu ya, ibadillah ya. Nah, itu gobu maka merasa gaib ya. Siapa itu ibadillah ya, atau menjadi gaib tuh. Jadi kalau merasakan apa hatinya akan keagungan Allah, maka jadi apa? Gaib ya. Nah, itu ya mungkin nanti ada kaitan dengan fana juga nanti ya. Fahum fi hadhir rutabi mukhtalifun. Fahum maka bermula itu ibadillah fi hadir rutabi pada ini martabat-martabat. Fi hadir rutabi pada ini martabat-martabat mukhtalifuna itu berbeda-beda. Mukhtalifuna itu berbeda-beda. Wa fi hadhil awsafi dan itu di dalam apa? Wa fi hadhil awsafi dan di dalam ini sifat-sifat. Wa fi hadhil awsafi dan di dalam ini sifat-sifat mutafawituna itu berbeda-beda. Ya, itu ibadillah ya. Fa afdalum fi hadhihi dari. Jadi mutafawitun itu sama dengan mukhtalifun ya, jadi berbeda-beda. Jadi sinonimnya. Fa'afdaluhum maka bermula yang paling utama dari ibadillah fi hadidar di dunia ini. Fi hadidar di negeri ini, maksudnya di dunia ini. A'lahum. Itu yang paling luhur dari ibadillah dan besok. Fi daril qarari di negeri akhirat. Alam yang paling tinggi itu ibadillah dan besok fi daril qarar di negeri akhirat. Wa aqrabuhum dan yang paling dekatnya itu ibadillah minal azizil ghaffari dari Allah yang maha mulia, al-ghaffar lagi maha pengampun. Minal azizi dari Allah yang maha mulia, al-ghaffari yang maha pengampun. Ya. Alhamdulillah. Baik, kita jelaskan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima yatafaddalu bihil ibadu. Ya, jadi ini pasal menjelaskan apa saja yang membuat seorang hamba itu bisa unggul, memiliki keunggulan ya. Ya, baik dalam keimanannya ya, baik di dalam ketasawufannya ya, baik di dalam ubudiyahnya ya. Ini pasal yang membahas tentang itu. Jadi hal-hal yang apabila kita kerjakan maka kita akan memiliki keutamaan-keutamaan. Nah, itu. Ahabu ibadillahi ta'ala ilaihi wa akramuhum alaihi al-arifun. Jadi di sini dijelaskan ya, bermula yang yang paling dicintai dari hamba-hamba Allah ya, ilahi menurut Allah itu adalah al-arifun ya, yakni orang yang ma'rifat, yang mengenal Allah ya. Nah, wa akramuhum dan juga yang paling mulia di antara itu ibad ya, di antara hamba-hambanya alaihi menurut Allah adalah al-arifun, itu orang yang ma'rifat ya. Nah, itu ma'rifat itu
ya apa deh, arafa ya arifu ya. Nah itu jadi mengenal apa, dengan sepenuh keyakinan tentunya ya. Nah itu ma'rifatul ilahi bistiqoni, jadi mengenal Allah dengan sepenuh keyakinan yang tentunya didasari dengan apa, dengan ilmu tauhidnya ya. Nah itu jadi makanya kita sebelum kita beriman itu ya, nah itu harus apa, harus tahu dulu ya siapa Allah, siapa Tuhan yang kita sembah. Nah gitu ya. Jadi dengan kita mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin dalam ya kecintaan ya, semakin kuat keyakinannya ya, dan juga akan memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang berimannya hanya sebatas ngikut-ngikut saja, iman taklid ya. Nah itu jadi kita sekarang ini dari iman taklid naik ke iman ilmu ya. Nah itu iman ayan ya. Nah itu jadi kita didasari dengan ilmu pengetahuan ya, iman ayan ya. Nah itu kemudian kalau kita ini ya ingin dianggap ya sebagai hamba yang paling mulia, yaitu tadi ya, jadi caranya kita harus mengenal Allah ya dengan lebih dalam lagi ya. Nah itu jadi Al-Ghazali pernah berkata kan, al-mahabbatu samratul ma'rifah ya. Jadi kecintaan itu adalah buah dari perkenalan ya. Jadi ada bahasa tak kenal maka tak cinta ya, begitu ya. Jadi kita timbul rasa cinta ya, itu kenapa? Karena kita kenal ya. Nah itu jadi kalau kita pengen mencintai Allah, sedalam apa? Ya sedalam apa juga pengenalan kita kepada Allah ya. Fataqawa biquwatiha. Jadi semakin kuat pengetahuan kita terhadap Allah ya, pengenalan kita kepada Allah ya semakin kuat, maka akan kuat pula rasa cinta kita kepada Allah. Ya sama juga dengan kekasih ya. Jadi semakin dalam kita mengetahui kekasih kita ya, wah kelebihan dan kekurangannya ya, wah kita tahu ternyata wah banyak kelebihannya nih gitu kan. Nah yang membuat kita kagum ya, dan mantap untuk mempersunting kekasih kita itu ya, untuk melangkah ke jenjang rumah tangga tuh ya. Jadi kuatnya rasa cinta itu karena apa? Karena kuatnya pengenalan. Sama kita sama Allah juga ya, kalau pengen kuat pengenalan kita kepada Allah harus kuat juga ya. Nah itu ya istilah ilmunya. Nah nanti akhirnya apa? Akan kuatlah rasa cinta kita, mahabbah kita kepada Allah ya. Watad'afu bidafiha ya. Kalau rasa pengenalannya itu
lemah ya maka rasa cintanya juga lemah ya. Nah itu watan adimu bin idamiha, dan kalau tidak ada pengenalan ya tidak ada rasa cinta ya. Tuh, jadi kita kenapa kurang cinta sama Allah ya? Tidak ada cinta sama Allah ya karena apa ya? Karena mungkin kurang kurang mengenal ya, atau tidak mengenal sama sekali. Nah itu ya, jadi makanya kita di sini harus belajar ilmu tauhid ya sebagai fondamen kita ya di dalam menjalani kehidupan ya, apalagi ini penuh dengan riak-riak gelombang ya. Nah yang ya semakin hari ini semakin penuh tantangan ya. Jadi makanya itu bisa diredam, bisa ditaklukkan ya dengan kita belajar belajar ilmu tauhid ya, sehingga dengan kita makin kalem tauhidnya ya, maka kita akan enjoy ya, menikmati hidup itu, jadi nggak merasa jadi beban ya, karena kita gantungan kita Allah, segala rupa dikembalikan kepada Allah ya, wa ilallahi turja'ul umur ya, kepada Allah kembalikan segala urusan ya. Nah itulah jadi enaknya orang yang punya ma'rifat ya, punya pengetahuan ya dalam ilmu tauhid ya, sehingga ya nanti kita akan semakin enteng menjalani kehidupan dan yakin ya, rezeki yakin gitu. Makanya ya sekalipun ibadahnya biasa-biasa aja, tapi karena keyakinannya kuat maka rezekinya juga kuat, datangnya ngegelontor gitu kan. Alhamdulillah tuh begitu ya. Maka ya perlu kita memperdalam ilmu tauhid. Nah ya, jadi ini berpadu ya kitab Syajaratul Ma'arif ini ya, ilmu tauhidnya juga, ilmu tasawufnya juga, usul fikihnya juga ya. Nah itu, jadi insya Allah ya, mudah-mudahan ini bisa membantu kita untuk menjadi hamba yang lebih berkualitas lagi ya. Amin ya rabbal alamin ya. Mengenal terhadap apa yang hak memiliki ya, siapa yang berhak dimiliki oleh Tuhan. Tuh, jadi mengenal apa yang berhak dimiliki oleh Tuhan mereka, min awsafil jalali, dari sifat-sifat keagungan. Jadi kita mengenal ya sifat-sifat keagungan Tuhan ya. Nah jadi kita ini harus belajar ya bagaimana sifat jalalnya Allah ya. Nah terus sifat kamalnya Allah ya. Nah itu, jadi dari Asmaul Husna yang 99 itu ya, oleh ulama tauhid membagi kepada dua bagian ya. Mereka membagi pada dua bagian, jadi ada sifat jamal, ada sifat jalal ya gitu. Kalau sifat jamal itu sifat-sifat yang indah ya, seperti Rahman Rahim ya, pengasih penyayang ya, kemudian Ar-Ra'uf ya, maha pengasih ya, Al-Wadud maha cinta, Al-Hakim maha bijaksana, Al-Wahhab maha pemberi ya. Nah gitu ya. Kemudian apalagi ya, Al-Alim maha mengetahui ya,
banyak dah ya. Itu termasuk sifat jamal. Itu kita harus apa? Bertaadub, apa namanya? Bertakhalluk ya. Kita berakhlak kepada akhlak-akhlak Allah yang jamal itu, yang indah itu ya. Jadi kita harus dermawan juga seperti kemahadermawanan Allah. Kita harus mengetahui sebagaimana Allah juga maha mengetahui. Kita harus kasih sayang sebagaimana Allah juga yang maha kasih sayang ya. Harus bijaksana sebagaimana Allah juga yang maha bijaksana, dan seterusnya. Nah, ada lagi sebagiannya adalah sifat jalal ya, keagungan. Nah, itu di sini kita tidak boleh bertakhalluk ya, berakhlak. Ini mah khusus buat Allah ya. Seperti apa? Allah itu Al-Jabbar, maha pemaksa ya. Al-Qahar tuh sama juga itu ya, maha pemaksa tuh. Terus apa? Al-Muntaqim, maha penyiksa. Nah, itu. Nah, terus apa? Dzul Jalali wal Ikram. Nah, pemilik keagungan dan kemuliaan ya. Nah, itu. Jadi yang seperti itu tuh hanya dimiliki oleh Allah. Kita tidak boleh apa? Tidak boleh berakhlak dengan akhlak-akhlak tersebut ya. Jadi bukan ininya, bukan proporsinya ya, bukan tempatnya. Jadi kita disuruh takhallaqu bi akhlaqillah, kata Nabi, berakhlaklah dengan akhlak Allah itu yang apa namanya? Yang menunjukkan sifat-sifat jamalnya Allah ya, keindahan, sifat-sifat yang indah. Wa nutil kamal ya, kita harus mengetahui juga sifat-sifat kesempurnaan Allah. Wa bima asdau ila ibadihi minal in'ami wal ifdal, dan memberi mengetahui juga apa-apa yang Allah telah berikan kepada hamba-hambanya minal in'am, dari berbagai pemberian nikmat, wal ifdal, dan pemberian keutamaan ya. Nah, itu. Jadi kita harus menyadari juga ya terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan, baik nikmat zahir maupun nikmat batin ya. Nah, itu dimana kita harus bersyukur ya. Ya, sesedikit apapun nikmat harus disyukuri, kata Nabi ya dalam sebuah hadisnya apa? Man la yaskuril qalila la yaskuril katsira. Orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang sedikit, dia tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang banyak ya. Sedikit aja yang nggak bisa disyukuri, apalagi banyak ya. Nah, itu. Terus selanjutnya hadisnya itu wa man la yaskurin nas la yaskurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia ya sebagai wasilah nikmat itu, maka berarti dia tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, siapa nas itu ya? Orang tua kita pertama kali ya, yang melahirkan, yang membesarkan, yang mendidik ya, yang menyekolahkan. Nah, terus guru yang memberikan ilmu pada kita, yang memberikan petunjuk mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, yang salah gitu kan. Nah, dan memberikan pengetahuan yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat ya. Nah, itu. Dan juga orang lain yang punya jasa terhadap kesuksesan kita. Sekecil apapun harus apa? Ya, kita banyak berterima kasihlah kepada orang yang sudah berjasa kepada kita sekecil apapun ya. Jadi jangan sampai kacang lupa kulitnya gitu kan, harus ya pandai berterima kasih ya. Nah, berterima kasih sama manusia berarti berterima kasih kepada Allah ya. Berarti kalau kufur ya dan tidak pandai bersyukur kepada manusia, sama aja telah mengkufuri nikmat Allah ya. Nah, itu wal ifdal, dan juga berbagai macam
keunggulan-keunggulan yang telah Allah berikan pada kita nih. Kita diberi tubuh yang sempurna ya. Ada orang yang cacat kan, kalau kita lihat alhamdulillah kita diberikan kesempurnaan ya anggota tubuh oleh Allah ya. Kemudian juga dikasih kepintaran ya, orang lain bodoh. Nah, kita dikasih kepintaran, itu ifdol ya, Allah unggulkan kita. Nah, kemudian ya, orang lain punya sepeda, kita ya udah lumayan nih bisa punya motor ya, atau orang lain punya motor, kita punya mobil umpamanya. Nah, itu ifdol juga ya. Nah, itu terus juga ya, itu ya istilahnya orang lain ibaratnya ya ibadahnya ya istilahnya hanya yang wajib-wajibnya saja, kita ibadah yang wajib, yang sunnahnya juga gitu kan, ini juga ifdol ya. Nah, itu harus disyukuri ya, karena itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya. Wa bima yastahilu alaihi minal uyubi wan naqais, dan juga harus mengenal apa yang mustahil bagi Allah dari uyub-uyub, yaitu cacat-cacat, wan naqais, dan kekurangan-kekurangan, wa tahawuli, dan perubahan, wa zawali, dan ya kehancuran ya, zawal. Nah, itu jadi ini merupakan hal-hal yang mustahil bagi Allah, itu harus kita singkirkan ya. Nah, itu jadi Allah ada sifat wajibnya ya. Nah, itu harus kita tetapkan, sedangkan sifat yang mustahilnya harus kita ya singkirkan gitu ya. Apa yang enggak pantas pada Allah itu harus disingkirkan ya. Seperti ya, Allah umpamanya ama ya, buta gitu ya. Itu jahlu, bodoh. Nah, itu kan aib-aib ya. Oleh itu ajzu, apes gitu kan. Nah, lemah ya. Allah itu karoha, terpaksa. Nah, itu Allah itu maut, mati. Nah, itu kan aib-aib itu ya, naqais, kekurangan ya. Nah, itu abkam ya, bisu. Nah, itu ya. Kemudian umyun, bukmun ya, sumun. Sumun itu tuli ya. Nah, itu jadi itu merupakan kekurangan-kekurangan ya. Nah, itu yang harus kita buanglah jauh-jauh gitu. Nggak mungkin Allah tersifati oleh kekurangan-kekurangan ya. Jadi Allah umpamanya dengar nggak ya terhadap doa-doa kita nih, kok belum dikabulin nih tuh. Jadi itu sudah meragukan Allah itu ya. Jadi seolah-olah dianggap Allah nggak mendengar kali ya, atau Allah nggak adil ya kali ya. Nah, itu jangan tuh ya. Yang kayak gitu tuh kekurangan semua itu ya, harus kita jauhkan ya, harus kita singkirkan. Nah, itu. Jadi harus kita menetapkan sifat-sifat yang indah dan sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, Allah juga ya, mustahil sama dengan makhluknya, mustahil membutuhkan apapun dan siapapun ya. Nah, itu ya, jadi itu harus kita tetapkan yang berbuah membuahkan kekurangan-kekurangan dan juga aib-aib ya, itu harus ditiadakan dari zat Allah Subhanahu wa taala. Wa bima yajuzu lau fi'lu min al-amri wan nahi, dan juga sifat jaiz ya, yaitu wewenangnya Allah untuk mengerjakan sesuatu ya, minal amri wan nahi, yaitu berupa merintah dan melarang ya. Merintah untuk untuk sholat ya, untuk puasa, zakat gitu ya, menuntut ilmu, menegakkan kebenaran, keadilan, untuk merintah jihad, merintah
untuk menunaikan amanah dan sebagainya ya. Terus melarang ya, melarang dari khianat, melarang untuk mencaci maki, yang melarang untuk riba dan sebagainya ya. Termasuk juga zina, minum-minuman ya, korupsi dan sebagainya gitu. Nah, itu adalah yang menang bagi Allah ya, itu harus kita ketahui juga. Wal wa'di wazajri, dan juga nasihat-nasihat, wazari dan kecaman-kecaman ya. Nah, itu jadi apa saja nasihat-nasihat Allah nih di Al-Qur'an dan di hadis ya. Nah, itu harus kita kita indahkan ya, dan juga wazajri. Nah, itu kecaman-kecaman juga Allah mengecam terhadap perbuatan apa saja, itu harus diperhatikan oleh kita ya. Jadi harus ditinggalin. Oh, ini dikecam Allah nih ya, seperti apa? Yaitu istilahnya ya, mendurhakai orang tua, atau juga yang berkhianat ya. Nah, itu, dan juga yaitu mengecam perbuatan zolim ya dan sebagainya. Nah, itu harus harus disingkirkan, dihindarkan gitu ya. Dan nasihat-nasihatnya harus kita patuhi ya, kita jalani, insyaallah selamat. Nah, itu wa tafsiri wal irsal. Nah, itu juga ya, yang isinya adalah kabar-kabar gembira ya. Nah, itu kabar gembira kepada orang yang bertakwa, kabar gembira kepada orang yang berbuat baik, kabar gembira kepada orang yang sabar, kabar gembira kepada orang-orang yang tawakal dan sebagainya ya. Nah, itu ya harus kita ketahui supaya kita bisa menjalankan hal-hal yang indah tersebut. Wal irsal, dan juga mengutus ya, yaitu Allah kan mengutus ya risalah-risalahnya juga melalui rasul-rasulnya ya. Nah, itu diketahui oleh kita ya, kita belajar, kita dalami ya, bagaimana rahasia-rahasianya, filsafah-falsafah syariat Islam dan sebagainya. Itu kita harus pelajari juga ya, supaya kita merasakan semua syariat Allah itu sangat bijaksana, sangat adil ya, dan sangat memudahkan, tidak menyulitkan dan sebagainya. Wal hasyri wan nasri ya, begitu juga tentang Allah menggiring ya nanti di akhirat kelak ya, dan juga membangkitkan dari alam kubur ya. Nah, itu juga merupakan yang jaiz bagi Allah ya. Nah, itu wal iqab wasawab, juga memberikan siksaan dan ganjaran. Nah, itu ya, siksaan kepada yang maksiat, siksaan kepada orang yang berdurhaka, yang menyekutukan Allah dan sebagainya. Wasawab, dan memberi ganjaran kepada orang yang soleh, yang bertakwa, yang senantiasa sam'an wa ta'atan, yang mendengar dan taat ya. Nah, itu kita harus pelajari juga ya, sehingga kita bisa menghindari iqabnya Allah, siksanya Allah, dan kita memperoleh sawab dari Allah Subhanahu wa taala ya, ganjaran. Nah, walihanati wal ijlal, gitu juga kita harus mempelajari ihanah ya. Bagaimana Allah menghinakan hamba-hambanya nih yang sombong ya, menghinakan hamba-hambanya yang kafir ya, yang fasik, yang yang pengkhianat, yang munafik gitu kan, Allah hinakan tuh ya. Harus kita pelajari juga ayat-ayat yang berkaitan dengan Allah menghinakan siapa saja, supaya kita jangan masuk ke dalam golongan yang dihinakan oleh Allah ya. Wal ijlal, dan pengagungan ya. Allah itu mengagungkan siapa saja, orang yang bertakwa, orang yang
membela Rasulnya, membela ulama, ya, dan juga membela agamanya, dan mengagungkan orang-orang yang mengagungkan orang tua dan sebagainya gitu ya. Tuh. Jadi harus kita pelajari supaya kita bisa termasuk orang yang nanti akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah itu ya, karena tutil mulka man tasya wa tanziul mulka mimman tasya. Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan itu, jabatan itu dari siapa yang dikehendaki kan. Waktu izu mantasa memuliakan siapa yang dia kehendaki, waktu dhillu mantasa menghinakan siapa saja yang dikehendaki. Nah itu ya harus dipelajari ya. Nah, termasuk siapa tokoh-tokohnya kayak Fir'aun, kayak Haman, kayak Korun ya, Namrud ya, dan Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya itu yang Allah hinakan gitu kan. Nah itu harus kita pelajari ya supaya jadi ibroh ya, pelajaran buat kita supaya jangan termasuk kepada orang yang dihinakan oleh Allah ya. Nah dan ijlal ya, siapa yang dimuliakan oleh Allah ya, kita pelajari sejarahnya, biografinya, nah supaya nanti kita juga akan dimuliakan oleh Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Fahum la ya'buduna siwahu. Nah, ini hambanya Allah yang dicintai Allah ini adalah mereka tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah ya. Wala yabghuna illa ridho, dan tidak mencari kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi benar-benar ikhlas ya. Jadi ikhlas itu ya melakukan apapun ya, hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu qad ahdarhum ladaihim ya, qad ahdarhum ladaihi. Jadi Allah telah menghadirkan hamba-hamba yang pilihannya itu di sisi Allah ya. Nah itu jadi istilahnya dipilih nih ya. Nah didekatkan hamba-hamba itu ya di sisi Allah. Nah sehingga orang yang yang menjadi pilihan Allah ini adalah la yaskuna illa ilaihi ya, mereka tidak curhat kecuali hanya kepada Allah ya. Nah itu jadi ada masalah apapun, nah itu selalu Allah yang pertama kali ya untuk dia menjadikan sandaran, dia berkeluh kesah gitu kan. Nah di tengah malam dia tahajud ya. Nah dia berdoa pada Allah ya, dia laporkan segala kondisi umatnya, kondisi masyarakatnya, kondisi keluarganya ya, kondisi ekonomi segala macam gitu. Jadi nggak pernah di open kepada publik, ke Facebook, ke medsos apa gitu, tidak. Jadi istilahnya ya, dia curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah itu jadi dia seolah-olah kelihatan orang ini bahagia mulu, sehat terus, semangat, dan ya istilahnya selalu positif aja gitu kan. Nah itu jadi seolah-olah nggak pernah susah nih gitu, padahal mah sama juga ya, ada masalah, ada kesusahan gitu, tapi tidak pernah di open ya, dibuka ke publik ya. Nah jadi ya curhatnya hanya kepada Allah, ilai ya, wala yataqiluna illa alaihi, dan juga tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah ya. Nah itu jadi ya, tawakal itu adalah ya, kita menyerahkan hasil akhir daripada usaha kita yang maksimal itu ya, nah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, diserahkan hasil akhirnya. Nah itu kan di dalam Minhajul Muslim juga dijelaskan bagaimana Nabi mengajarkan tawakal kepada umatnya gitu ya. Jadi enggak mengajarkan klinik gitu ya. Jadi ketika beliau mau hijrah gitu kan,
itu sekeliling rumahnya kan sudah sudah dikepung oleh algojo-algojo yang ingin membunuh Nabi. Nah itu, jadi Nabi membawa membawa teman, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah itu, jadi istilahnya apa? Ya secara logika istilahnya mungkin saja Nabi mencukupkan sahabatnya itu adalah malaikat Jibril, ya. Nggak ada yang ngalahin kalau ini temannya malaikat Jibril gitu ya. Tapi kan itu istilahnya hal yang sifatnya gaib gitu ya. Jadi nggak ngajarin klinik-klinik gitu. Jadi harus secara johiriyah dulu dah gitu kan. Nah jadi ada teman, nanti kan kalau ada teman itu kalau kenapa kan ada yang nolongin, ada yang ngasih bantuan atau dia minta bantuan kepada siapa-siapa gitu kan kalau ada trouble gitu ya. Nah itu makanya Nabi membawa teman, ya ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Nabi juga bawa kompas, subhanallah ya, bawa kompas ya. Nah itu jadi kemana arah ini kan utara selatan, jadi untuk menuju Madinah itu kan. Nah Nabi bawa kompas, padahal bisa aja minta informasi ya ke arah mana nih malaikat Jibril gitu, gampang gitu. Tapi kan itu sesuatu yang sifatnya gaib ya, di klinik. Jadi Nabi ngajarin yang johiriyahnya dulu, yang semuanya bisa melakukan ya. Nah itu, dan juga Nabi menyewa gaib ya. Nabi menyewa gaib gitu. Nah itu, padahal gaibnya ya malaikat aja cukup, tapi ya itu ya Nabi mengajarkan sempurna banget ya tawakalannya itu. Nah dan Nabi bawa bekal juga. Nah itu ya, jadi istilahnya orang tawakal itu bukan tawakal bunuh diri ya, tawakal nekat, bukan. Itu mah bukan tawakal kalau nekat. Nah jadi harus dipersiapkan sebaik mungkin. Nah itu yang Nabi ajarkan kepada umatnya itu ya. Nah itu, jadi bawa apa ya, itu tadi ya, bawa teman, bawa kompas, bawa itu guide penunjuk jalan, bawa bekal gitu. Itu kurang apa coba Rasul, tinggal minta hidangan dari langit turun coba gitu. Tapi kan Rasul nggak ngajarin hal-hal yang sifatnya spekulatif gitu kan. Nah itu ya. Nah itu, jadi langsung aja Nabi ajarkan yang johir-johirnya itu. Nah itu, jadi orang yang bertawakal kepada Allah yaitu yang benar-benar dia sudah mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Fahum fi riyadi ma'rifati hadirun. Jadi mereka itu berada dalam taman ma'rifatnya Allah ya. Nah hadir di situ. Nah itu, jadi istilahnya benar-benar ya berada dalam taman makrifat yang luar biasa indahnya, luar biasa istilahnya memuaskan lah gitu ya. Nah, itu luar biasa lah, nikmat sekali kalau bisa masuk ke dalam taman ma'rifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya tadi dasarnya kita harus belajar tauhid terus ya. Wa ila kamali sifati, dan juga kepada sempurnanya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ya, nazirun, mereka melihat semua tuh. Jadi kalau udah melihat Allah ya akan melihat bagaimana sifat-sifat Allah itu sangat sempurna sekali ya, tidak ada cacatnya ya. Nah itu, innazoru ila jalali habu wa fanu. Nah, jika mereka melihat kepada keagungan Allah, habuhu, mereka akan merasa kagum, wa fanu, dan mereka fana. Tuh, jadi kalau fana itu, kalau istilahnya ini ya Ibnu Arabi itu, kita manusia ini ada lahud dan nasut ya. Lahud itu sifat ketuhanan yang ada pada manusia. Terus Allah juga ada sifat
nasut ya, sifat kemanusiaan tuh yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu bercampur gitu ya, melebur. Nah, itu yang namanya apa? Fana. Nah, itu kita punya sifat ketuhanan juga apa? Kita punya sifat kasih sayang, kita punya sifat apa? Ya bijaksana, kita punya sifat apa? Ya adil juga kan, manusia punya juga kan gitu ya. Itu kan apa bagian dari sifat-sifat Allah juga yang yang ada dititipkan pada manusia gitu ya. Dan Allah juga ya punya apa? Punya sifat nasut ya. Sifat kemanusiaan ya. Nah, itu. Jadi artinya apa? Ya bukan berarti Allah sama dengan manusia, enggak. Jadi artinya ya Allah itu punya sesuatu hal yang mana nanti sifat tersebut bisa melebur dengan sifat lahut dari hamba-hambanya yang sudah mencapai ma'rifat ya, tingkatan ma'rifat. Nah, itu makanya itu yang disebut dengan dengan makom fana ya. Nah, itu seperti yang sudah terjadi pada siapa? Siti Jenar ya, manunggal kawaling Gusti. Nah, terus kalau Al-Hallaj ya, itu adalah yaitu al-ittihad istilahnya ya. Kalau Ibnu Arabi wahdatul wujud ya. Nah, itu. Terus Yazid Al-Bustami juga ya. Nah, itu ya sama punya ya istilah yaitu penyatuan ya, penyatuan makhluk dengan Tuhan, maksudnya sifat-sifatnya ya. Nah, itu. Jadi itulah. Jadi mereka itu bisa fana gitu. Ketika fana itu ya tidak menyadari keberadaan dirinya yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, itu maka ketika ditanya kamu siapa? Nah, jawabannya saya Allah tuh. Bagi orang yang nggak ngerti kan, kok manusia ngaku Allah nih, padahal ketika itu dia sedang sedang fana gitu ya. Nah, itu. Jadi bukan berarti si manusia itu, si wali Allah itu ngaku sebagai Allah, bukan ya, karena memang sudah fana ya. Nah, itu spiritualnya lalu ya tidak mengenal apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala tuh. Ini mah udah tingkat tinggi itu ya, filsafat dalam dalam tasawuf yang sudah sangat tinggi sekali itu. Wah, itu kita mah ini aja lah ya baru tingkat syariat, tarekat gitu ya. Nah, belum nyampe hakikat ma'rifat belum ya, kita baru itu aja syariat dan tarekat aja lah kita ya. Nah, itu wa nazaru ila jamali ahabbuhu wadonu ya, dan apabila mereka melihat nih kepada keindahan Allah, ahabbuhu, mereka akan mencintai Allah, wadonu, dan mengistimewakan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada yang lain. Nah, inilah jadi keindahan daripada Allah ini sangat luar biasa ya. Nah, itu sifat-sifatnya ya, dan juga perbuatannya yang penuh dengan hikmah gitu kan. Itu semakin mereka itu hamba-hamba Allah yang istimewa ini ya, itu akan melebihkan Allah dari siapapun, dari apapun. Wa nazaril syidati nikmati khafu wad'anu, dan apabila mereka melihat dahsyatnya siksaan Allah, maka mereka merasa takut dan tunduk ya, mematuhi segala
perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak berani apa? Ya mendurhakainya Allah ya. Nah, itu jadi selalu apa? Selalu dia itu apa bertakwa ya. Di mana saja berada ittaqullah apa apa namanya hasuma kunta ya. Jadi bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Nah itu jadi selalu apa? Selalu takut dan mematuhi semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya itu. Wa nazaru ila sa'ati rahmati rajauhu. Nah, kalau mereka melihat luasnya rahmatnya Allah, maka mereka akan berharap kepada Allah saja. Wa nabu ilai dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah itu jadi ini sangat luas sekali rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ya, sehingga saya pernah tulis juga di Facebook ya. Jadi kita nggak usah khawatir ya, kita mau membangun pesantren, mau membangun rumah, mau membangun masjid, apa saja ini dananya dari mana, sekarang lagi resesi ekonomi. Tenang aja gitu kan, Allah maha kaya ya, maha dermawan, maha luas karunia-Nya, maha luas rahmatnya meliputi segala sesuatu gitu kan ya. Kita minta aja kepada Allah ya. Jadi kalau pertolongan Allah itu tidak kenal krisis moneter, krisis ekonomi, resesi ekonomi enggak ada. Bagi Allah mah tuh sama aja lah gitu ya. Tidak ada penghalang bagi Allah untuk menolong hambanya gitu. Jadi selalu berharap pada Allah, kembali kepada Allah tuh. Kalau sudah memahami luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ya gitu. Jadi tidak pernah putus asa, saya apakah diterima enggak taubatnya, diterima enggak sholatnya, itu pasti selalu optimis saja ya pada Allah. Pasti selalu diterima ibadahnya, taubatnya juga diterima, doanya pasti dikabul tuh. Jadi selalu berharap penuh, optimis terus pada Allah dan kembali pada Allah. Innadan ya tauhidi bi af'al lam yatawakkalu illa ilaih. Dan apabila mereka melihat kepada ketunggalan ya Allah di dalam af'alnya, dalam perbuatannya, maka mereka tidaklah bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata ya. Tidak tawakal kepada bos, tidak tawakal kepada hasil usaha, tidak tawakal kepada suami atau istri, tidak tawakal kepada anak, tidak tawakal kepada siapapun ya. Jadi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Kemudian Wa inna zuru ila itilai alaihi istahyahu ayu khalifuhu. Dan kalau mereka melihat Allah selalu menatapnya, maka mereka akan merasa malu untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemana saja akan selalu ditatap, diawasi, dilihat, didengar, diketahui Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah itu hatta seekor semut hitam menjolimi temannya ya, sesama semut hitam di balik batu yang hitam di malam yang gelap gulita. Allah tahu, jadi semuanya serba hitam ya. Malam gelap gulita, batunya batu hitam, terus di balik batu lagi jadi gelap gitu kan. Terus semutnya semut hitam lagi gitu kan. Dia berjolim kepada temannya gitu. Allah tahu ya. Apalagi manusia dan sebagainya, itu luar biasa gitu kan. Nah itu jadi dia akan selalu selalu takut gitu kan, tidak mau mendurhakai Allah ya. Wa in sami'u nida'ahu ahabbu ajabu wa in sami'u tabsyirahu taubu tuh. Jadi kalau mereka nih hamba Allah yang istimewa ini mendengar panggilannya kayak azan langsung dia sholat ibadah gitu kan. Mendengar panggilan Allah ya ayyuhalladzina amanu kan banyak tuh di Al-Qur'an. Nah itu harusnya dikumpulin tuh. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah kita kan kalau orang beriman nih seruan Allah kepada orang beriman, kita disuruh apa saja nih ya, itu harusnya dikumpulin tuh. Allah nyuruh apa aja nih ya pada orang yang beriman tuh.
Ya, nah kita apa? Kita ikuti itu ya, kita jalankan gitu ya. Wa in sami'u tabsyirahu, dan apabila mendengar ya kabar gembira dari Allah, tobu ya, merasa gembira ya, tuh merasa dapat imbalan-imbalan yang luar biasa ya, ifdol ya, keutamaan, nikmat, dan ya pemberian yang luar biasa dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Imtalat qulubuhum min azamati ghabutu. Jadi kalau hati mereka itu terpenuhi dengan apa? Dengan keagungan Allah, maka ghabu ya, mereka ya merasa gaib. Artinya apa? Yaitu tadi fana gitu kan, sehingga yang disaksikannya hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ada perkataan orang yang sudah mencapai hakikat ya. Nah, itu apa? Mafil jubah ilallah, tidak adalah yang di jubah itu kecuali Allah gitu. Jadi kalau ngelihat benda itu melihat penciptanya gitu ya. Jadi kalau ngelihat kebo, bukan ngelihat kebonya tapi ngelihat penciptanya Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu. Jadi ya kayak ya wanita digandrungi oleh seorang pria, jadi ngelihat kerudungnya aja kayak ngelihat pacarnya, ibaratnya ngelihat wanitanya gitu ya, baru ngelihat kerudungnya doang lagi dijemur gitu kan. Nah gitu ya, tuh jadi seperti itu ya. Nah jadi kan gobu ya, jadi nggak kelihatan, yang jauh itu nggak kelihatan, itu apa yang kelihatan hakikatnya. Wahum fi hadiru tabi mukhtalifun ya, maka mereka ini ya punya martabatnya berbeda-beda ya, jadi tingkatan waliullah juga berbeda-beda. Wa fi hadil awsaf mutafawitun ya, nah itu, dan sifat-sifat mereka juga berbeda-beda. Itu kan, jadi wali itu ada wali abdal ya, ada wali kutub ya. Nah kalau kita kebanyakan wali YouTube ya, suka nonton YouTube, jadi wali YouTube bukan wali kutub ya. Nah itu, nah, atau wali murid ya, nah, kita mah ya. Nah, itu. Jadi banyak lah ya, sebenarnya derajat wali Allah itu bermacam-macam ya, sampai ada yang bergelar Sultanul Aulia ya, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abu Hasan As-Sazili gitu kan. Itu macam-macam itu ya, derajat-derajatnya, martabatnya itu. Fa afdalum fi adidar alam ghadan fi daril qarar. Yang paling utama derajat mereka di dunia ini, maka lebih tinggi derajatnya nanti di akhiratnya. Sehingga ada yang memberikan clue. Jadi kalau umpamanya kuburannya banyak dijarahi banyak orang, tuh berarti magomnya itu paling tinggi tuh ya. Itu terus kan ada yang kuburan waliullah itu yang yang jari sedikit, yaitu karena martabatnya beda-beda gitu ya. Jadi kalau martabat semakin tinggi, maka semakin banyak yang ngalap barokah gitu kan. Nah itu ya, jadi nanti di akhirat juga akan begitu ya, tinggi martabatnya daripada wali-wali yang lain. Waqrabum minal zizil ghafar, dan lebih dekat mereka itu dari sisi Allah, zat yang maha mulia lagi maha pengampun ya. Yang mudah-mudahan kita ya senantiasa ya dibimbing oleh Allah ya, dengan taufik hidayahnya, sehingga kita ya bisa terus belajar ya, mengenal segala sifat-sifatnya, afalnya, dan juga mengenal juga ya keindahannya, keagungannya gitu ya. Nah, dan mudah-mudahan kita bisa husnul khotimah, membawa iman Islam, dan juga bisa berkumpul dengan para solihin, para aulia, para siddiqin, syuhada ya, dan juga mudah-mudahan ya kita dan keturunan semua ya diselamatkan ya dunia akhirat,
dimuliakan dunia akhirat, dan semoga Allah memberi ilmu yang baik berkat dunia akhirat dan sehat walafiat zahiran batinan, panjang umur, bisa kembali lagi mengaji di Saung Santri ya, melalui YouTube-nya itu Sausan TV. Jangan lupa di subscribe ya. Nah itu, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita membaca suratul Fatihah. Semoga niat-niat yang baik daripada kita dikabul diri di Allah Subhanahu wa taala. Ala diniyah walakul min sholli wa hadun salmanul hadirun shollilailahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.